Tadi kan kisah-kisah awal mula perjuangan dan masa-masa kejayaan Wapelor bersama Pulpen Group gitu kan. Terus juga ya ternyata Wapelor ini kan multi talent juga. Kosida ya, batik kosida, terus dilawak juga. Kalau di instrumen musik kayak bapak kan ngendang gitu kan. Ada suling. Oh suling. Suling dong. Suling dari tahun 2000. Dangdut apa Sunda? Dangdut apa saja. Oh apa wae gitu. Yang penting mah ditiup gitu. Tiup suling. Yang cuma trompet. Nah, padahal sama alat tiup. Alat tiup. Tapi beda. Saxophone. Jadi saya di suling ya suling. Suling itu. Berarti ya benar-benar multi talent gitu kan, bukan sampai 11 tahun. Nyuling tuh. Berarti sambil nyuling sambil ngelawak. Iya. Ya double lah. Double. Iya. Oh, gaji lagi double tah. Gaji lagi double. Sama grup mana itu waktu nyuling? Waktu nyuling tuh yang kebanyakan sama grup Kuntu Mekar. Kuntu Mekar. Bahari. Almarhum Babe Hariri ya, orang tua saya juga. Wah dulu terkenal banget Pak ya. Terkenal banget Babe Hariri. Yang dulu nggak ada sosmed, nggak ada nyouting apa nggak ada. Nah dengar itu Babe Hariri itu ya Kuntu Mekar. Katanya jobnya itu sama hari di tahun lebih banyak jobnya, bener? Iya. Bulan sama apa hitungan bulan, hitungan hari sama bulan gitu ya. Hari sama acara dalam satu tahun itu banyakan acara lebih. Luar biasa ya. Satu hari itu bisa dua lokasi. Dua lokasi. Luar biasa. Hampir tiap hari dua lokasi. Kalau satu harinya itu 50 panggung lah satu bulan tuh sampai 50 panggung itu. Masa-masa kejayaan Pulpen juga bareng Kuntu Mekar ya Babe Hariri. Luar biasa. Ada lagi kan kita selain kita membuka diri pribadi juga kan sendiri atau pelawak itu sampai 1 atau 6 panggung satu hari itu. Satu hari 6 panggung, 1 atau 6 panggung. Itu belum ada teknologi, belum ada sosial media, tapi udah terkenal itu ya. Door to door. Wah luar biasa. Kalau orang ada itu ke rumah. Terus yang aneh gini Pak, kok bisa tahu gitu ya? Padahal kan belum ada teknologi. Nah yang si klien itu yang hajat tuh bisa tahu gitu. Bisa tahu karena apa? Nonton. Oh pas misalkan bangun daerah sini nih. Kita lagi melawak di pinggir jalan, orang lewat juga kan nonton gitu. Wah rame teuing ya. Nanti orang mana ya tanya alamat. Datang yang hajatnya ke rumah, tahu rumahnya. Oh ya luar biasa. Ada momen pahit yang kayaknya momen sedih gitu. Yang sedihnya mah satu panggung dari pagi sampai malam nggak dibayar. Aduh. Sama siapa? Pengantinnya kabur. Wah, tapi itu sering terjadi, Wah. Pada kita seniman-seniman ya. Gitu. Itu ownernya apa pengantinnya? Ya, pengantinnya dan kita kan yang datang kadang-kadang orang hajatnya, kadang-kadang pengantinnya gitu ya. Nah, itu buat pelajaran juga nih buat calon-calon klien ya. Kita tuh seniman datang ya bekerja untuk menghibur kalian di hari yang spesial kalian ya. Jadi ya kita sudah melaksanakan kewajiban menyajikan penampilan. Nah, memberikan perform terbaik kita ya. Kita juga harus mendapatkan hak kita gitu kan, sesuai dengan yang sudah didiskusikan anggarannya nih. Misalkan manggil Wapelor itu berapa budgetnya. Nah, itu hak-hak kita gitu, hak milik kita yang memang harus kalian penuhi. Jadi kalau bisa jangan sampai ada zaman sekarang tuh nanti aja TF gitu kan. Nah terkadang saya juga sebagai owner gitu ya. Ya dana talang itu gimana ya? Ngarepon lagi. Dana talang itu kan enggak selalu ada gitu kan. Ekonomi kan naik turun. Jadi kadang ada yang tahun-tahun ada atau vendor, wah nanti ya transfernya itu 3 hari atau 1 minggu. Sedangkan saya sebagai owner ya harus memenuhi kewajiban dia. Nah, jadi buat pelajaran ya. Pelajaran janganlah kedua belah pihak curang. Nah, gitu. Kita sebagai teroris jiwa. Kalau seniman kan itu usahanya bukan usaha
Jadi karyawan gitu. Ya karyawan. Kalau kita kan jasanya jasa hiburan. Betul. Untuk membahagiakan orang. Ya bisa masuk ibadah juga. Iya. Dan itu juga. Jadi gini. Seniman itu nggak bisa dianggap remeh, Pak ya. Iya dong. Pekerja seni itu karena kan ada salah satu juga sindiran itu kan. Ya pokoknya mah yang tidak mampu orang lain diungkapkan. Nah, betul. Kita Karena nggak gampang. Namanya ilmu. Nah, jadi seni itu kan jati diri sebuah bangsa dan yang sulit banget untuk mempelajari, apalagi lawak gitu kan. Apalagi lawak karena sering kita tuh sebagai pelawak-pelawak ya, saya walaupun masih belajar gitu kan, mungkin Wapelors banyak pengalaman karena gini, sering kita lagi ngelawak di panggung, lagi perform ya, ngehibur gitu kan, tiba-tiba ada yang sesama pekerja seni itu merendahkan, ih masih bosan lawakannya itu aja, padahal seharusnya sesama seniman itu saling menghargai. Tapi alhamdulillah di telinga saya pribadi belum pernah dengar kayak gitu. Ya. Alhamdulillah orang tuh kalau lihat saya kayaknya puas, bahagia. Iya, kebanyakan seperti itu. Tapi kalau kata-kata sumpah itu enggak ada. Kenapa? Kalau kita pentas itu maksimalis. Orang gila. Edan pokoknya pokoknya mau Wapelor mah edan, jadi jelma edan nyaan gitu, mau edan eleh gitu, mau edan nyaan ge eleh gitu pokoknya. Edan nyaan ge lompat ke orang edanan gitu, luar biasa nih Wapelor, emang totalitas banget orangnya. Nah, setuju nggak kalau seniman ini harus pintar? Ya emang harus pintar, seniman gak ada yang bodoh aslinya itu. Seniman itu pintar sebenarnya, IQ-nya seniman cuman itu kadang-kadang dipintarin oleh orang. Nah, itu dipintarin. Kita tuh sebenarnya pura-pura bodoh gitu ya. Goblok. Enggak dong. Maksudnya kita tuh pura-pura gitu untuk menghibur gitu kan. Iya. Itu hanya sebatas menghibur. Sebenarnya yang di dalam komedi-komedi itu ya kita tuh harus menambah selalu wawasan baru gitu kan. Iya dong. Nah, jadi seniman itu wah susahnya minta ampun gitu ya. Pokoknya namanya ilmu itu gak ada yang mudah. Betul. Yang mudah itu pekerjaan yang kelihatan. Kalau kayak lawak nggak kelihatan. Cuma mengandalkan imajinasi. Dan harus improv juga. Improvisasi. Improv juga. Betul. Ya seperti ini ngomong ini tuh. Daya ingat kan harus digunakan benar-benar. Betul. Jadi, nah, dengar nih ya, Wapelor. Emang karena basicnya juga tadinya religi, katanya pernah ceramah loh. Alhamdulillah. Pernah ceramah itu. Iya. Itu gimana? Kakek saya. Hah? Itu ucapan kakek saya. Kakeknya Wapelor pernah bilang ke saya, kalau jadi orang harus bisa dikehilangi sama orang. Di apa? Dikehilangi sama orang. Dikehilangi sama orang. Dipikalengit. Dipikalengit. Dengerin tuh. Jadi orang harus bisa dipikalengit ku jelema gitu. Sebab ya, intinya contoh Kiai Anu itu kalau nggak ada Kiai Anu kayaknya gimana? Betul. Depan gitu. Dan mungkin seniman juga ilmu agamanya harus ngotot ya. Ya alhamdulillah kalau untuk ngobrol masalah agama ya kita harus paham. Betul. Kehidupan juga harus paham. Karena kan seniman itu kan ya secara tidak langsung sekaligus syiar seharusnya gitu kan, sekaligus itu yang paling hebat sebetulnya para seniman. Kenapa tuh paling hebat? Karena walaupun nggak ada warnanya, walaupun nggak ada bentuknya, walaupun nggak ada wujudnya, tapi bisa terpaku. Betul. Apa coba contoh? Apa, Pak? Sekarang tanya, gitar ada enggak warnanya? Ada. Gitarnya. Tapi nadanya ya nggak ada. Tapi kenapa bisa dijadikan ada nada A, ada nada B, betul. Ada nada C, cuman break A, break B. Nah, itu gimana tuh? Menarik nih. Iya, ilmu nih, itu paling hebat. Seniman paling jenius.
profesor juga kalah. Iya, betul. Iya, iya. Satu nada juga bisa dinamain, pas prung ada 10 orang yang main ini. Itu cepat. Nah, jadi Seirama, enak, seirama jadi gitu. enak, jadi musik. Nah, gitu betul. Itu kan gak ada warna. Warnanya apa? Betul. Rupanya lebih gimana? Itu suara bunyi itu. Betul. Ini juga kan bisa dicontohin. Nah, Berarti D. D. Iya. Kenapa D? Ya karena suaranya. Oh, luar biasa cangkir juga. Nada D ternyata. Oh, kita coba cocokin. Iya. Jadi kan nggak ada warnanya, ada rupanya, tapi nggak ada. Kalau itu setuju, Wak. Karena gini ya, mungkin ya cuman yang kita dengar cuman jreng doang gitu kan. Nah, Iya. tapi itu bisa dikasih nama. Nah, Gitu. itu nggak ada warnanya, cuman Halusinasi. halusinasi. Nah, benar. Emang seniman itu luar biasa. Terus yang paling hebat dong. paling hebat ya. Cuman terkadang Direndahkan karena orang itu tidak mampu. Yang merendahkannya itu tidak mampu untuk tidak merasakan langsung gitu ya yang kehidupan mengerjakan. padahal seniman itu emang sulit gitu ya. Seniman itu sulit. Ilmu itu mah. Betul. Nah, Makanya Rasulullah juga dikasih. waduh ya. Iya. Bersabda. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih pilihan sama Allah. Gila lah. Harus pakai saran kalau udah Ngomong Rasulullah soalnya tuh. Ya iya. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga waktu bayinya itu kan dikasih pilihan. Kasih madu, kasih bara, dikasih arak. Iya. Dikasih apa? Ya kan dikasih pilihannya tuh Madu, bara, sama arak. oh sama arak. Iya. Terus disuruh kalau megangnya apa? Kanjeng Nabi pegangnya kan madu. Yang madu. Kalau kanjeng Nabi pegangnya arak atau bara gimana? Iya. Umat manusia sekarang. Betul. Alatnya. Betul. Wah, bener nih. Enggak diragukan lagi ternyata. Wah. Multi talent banget ya. Alhamdulillah. Kita pernah ceramah. Alhamdulillah sudah ya terhitung oleh puluhan kali manggung dalam syiar gitu ya. Dakwah. Ya kita nggak membaju terserah. Betul. Wah, di era pemilu nih ya, kita kan lagi cari calon-calon pemimpin gitu kan. Lagi yang menentukan untuk 5 tahun ke depan nih. Kira-kira ada pesan khusus untuk ya misalkan para calon-calon rakyat, wakil rakyat, terus untuk pemimpin-pemimpin kita, pesan-pesan mungkin Wah bisa mewakilkan keluhan-keluhan dari para pekerja seni atau seniman gitu. Apa pesan khusus untuk para calon-calon pemimpin atau calon-calon ya untuk keinginan para seniman semua juga, khususnya pribadi saya dan umumnya seluruh Indonesia para seniman, walaupun apapun seniman itu yang harus diprioritaskan dalam kehidupannya itu harus ada dikasih fasilitas. Betul. Ya intinya diperhatikan lah. Ya lebih diperhatikan dan diprioritaskan. Ulang tapi kak. Ya. Ulang tapi kak kieu Wah. Sudah ingat. Tak ulang tapi kak gitu. Udah gempol, udah tahu itu udah nggak bisa manggung atau gimana tapi masih hidup. Ternyata diabaikan. Betul. Padahal masih mudanya berkreasi. Bekerja. Terus dia betul. Emang seniman ini ya mungkin kebanyakan pemerintah kurang memfasilitasi dan kurang memperhatikan untuk seniman-seniman seperti kita ya, apalagi seniman-seniman lembur lah seperti kita. Ya ini gitu. Disebut masuk kritikan juga bisa, boleh. Pembelajaran juga bisa, boleh. Gitu kan? Terserah yang menafsirkannya aja. Betul. Soalnya kan seniman itu nggak ada jaminan sama sekali Pak ya. Dari pemerintah. Iya. Nggak ada kan? Ya nggak ada. Tapi kalau dibilang nggak ada, dia udah berusaha
memayoritaskan para seniman Hmm. itu ada kayak bikin kartu, diminta KTP. Itu saya sering minta KTP. Sering, tapi hasil Ya, hasilnya nggak ada. sering banget. Itu KTP apa? kan dia. Oh, KTP lagi. fotokopi KTP. KTP, fotokopi KTP kayaknya ada udah puluhan gepok kayaknya udah keluar. Emang itu sering banget. Tapi apalagi masa corona, Iya, kita benar-benar nggak ada job, terus dibatasi ya. Kontongan lah udah. Itu nggak ada sama sekali. Ya mungkin ada, tapi nggak tahu gitu. Turunnya itu ke siapa. Nah itu juga diperhatikan untuk para mungkin oknum. ada para oknum. Betul. Pokoknya diperhatikan untuk para oknum. Ulah gitu ke seniman teh, sesama pekerja seninya. Sesama pekerja seni seharusnya saling menghargai ya. Saling merasakan lah gitu. Keluh kesahnya. Betul, karena kan kamu juga mungkin yang merasakan, kita juga Ya merasakan. bukannya ingin, tapi ya saya mah terserah. Betul. Kalau datang ya rezeki saya, kalau tidak datang juga bukan rezeki Betul. saya. Tapi yang lebih mengharapkan banyak. Nah, mungkin termasuk saya lah mengharapkan. Iya. Iya, betul. Iya, mengharapkan mah ya datangnya enggak terserah. Itu aja. Betul lah. Jadi gimana ya? Mungkin kita juga setengah mengharapkan ketika memang benar-benar membutuhkan. Nah, cuman kalian itu yang memang dekat gitu dengan ya elit Jadi jembatannya Nah, aja. yang seharusnya menjadi jembatan itu ya seharusnya bisa menyalurkan dengan baik mengayomi. Gitu. Betul. Jangan malah dilag-lag kabeh gitu kan. Yang buruk juga penyakit tadinya sama. Betul sekali. Itu buat perhatian juga ya. Itu hampura ya rada ieu ngarokok. Itu udah kesel banget. Geus babaraha kali ngumpulkeun KTP. Kalau ngomong udah bukan duit wae, ngarokok ongkos, kopi ongkos, duit mah kok ganti loba. Nah, itu. Gitu. Terus ada pesan khusus untuk seniman-seniman muda kayak Mahes nih, kayak Mahes gitu kan. Gimana nih harusnya di seni itu seharusnya yang diutamakan kerja, utamakan supaya para konsumen, para audiens itu puas dengan penampilan kita. Betul. Berarti harus totalitas. Totalitas lah. Jangan mengharapkan kita imbalan ini. Kan udah ada komit. Betul. Sekian, baca sekian. Berarti kitanya, dinasti kerjanya mampu nggak untuk menghibur orang. Itu. Dan mungkin beberapa nih sebelum kita closing, penilaian Uwa gitu ya, atau pandangan Uwa seniman hidup di seni zaman dulu sama zaman sekarang jauh berbeda atau gimana? Jauh berbeda. Salah satunya contoh dalam segi ukhuwah, waduh, ukhuwah kekeluargaannya, ikatan batinnya juga jauh. Sekarang mengandalkan peace, cantik, peace ganteng, suara nggak ada juga berat. Aduh. Ya itu. Rada sian. Harus koreksi. Iya. Betul. Kita pernah sering ketemu dengan beberapa gitu ya. Iya, beberapa seniman yang sekarang ini. Ya otomatis kayak merasa risih. Ada saya tuh merasa risih. Contoh sekarang pimpinan satu grup atau pimpinan grup pengen ada acara lawak. Ternyata dengan yang porsi pegang alat masing-masing alat itu, saya itu sebagai kendala ada gangguan, gangguan itu ada. Betul. Misalnya sekarang odong-odong nggak ada lawak, odong-odong nggak ada lawak, nggak ada sulap apa, dari datang setelah ngarap itu joget sampai maghrib, sampai nggak ada acara hiburan yang lain. Karena apa? Sekarang mah yang dikejar materi atau saweran. Kalau ada saya ya pengganggu. Jadi ya paham. Seperti padahal kan lamun pribadi itunya bahkan kita itu harus menampilkan ya penuh warna gitu. Lamun pribadi kan ada acara lawak, ada sulap, atraksi gitu ya mungkin udah masanya. Wah, betul. Udah masanya. Setrum yang udah nggak ada, masanya juga hilang. Nah, gitu.
tapi padahalnya kudu nama gitu. Lamun cara naonnya istilahnya ulah neuteuk akarna gitu. Tapi nya teu nu sakirana teu perlu nawe gitu. Justru itu akarnya yang mengganggu Oh. sekarang. Betul betul betul. Akarnya, kalau udah akarnya ditebang nggak bakal jauh. Ya, betul betul betul. Daun ulangnya nggak ada. Tapi ya semoga Ya nanti juga ada masanya lah. ada masanya lagi ya, karena sekarang kan seni modern tuh berbagai macam dan perkembangannya itu pesat banget tuh ya. Itu kan Terek pisan. itu bukan kehendaknya manusia ya. Betul. Bukan kehendak manusia, tapi puja kelakuan Allah Ta'ala yang memberikan seperti itu. Itu Betul, saya betul. bisanya tenang itu ya. Santai, Itu weh. dari itu Nah, aja. iya berarti seniman gitu. Kalau Benar-benar. Soalnya gini, Pak. Perkembangan seni sekarang itu kan cepet banget nih ya. Misalkan lagu-lagu juga cepet. ya pokoknya mah produksi. khususnya lagu Tarling, lagu dari Cirebon ya khas Cirebon lah. Ya semua lagu lah ya, Semua cuma lagu. dikhususkan. 1 minggu tuh udah 10 lagu keluar yang baru. Keluar. Iya, makanya pemusik bingung belajar lagi. Makanya kalau jadi pemusik itu jangan sombong. Karena apa? Nggak ada yang pintar di musik. Di seni juga nggak ada yang Nggak ada yang pintar. Masalahnya apa? Baru lagi belajar lagi, betul. lagi. Gimana mau pintarnya? Belajar Setuju. dulu. Ya sudah bisa ditinggalin. Datang yang baru. Setuju. Emang seniman itu nggak ada istilah, wah kamu hebat, kamu jago. Tapi ada mungkin saya lebih setuju seniman itu yang rajin dan yang malas gitu ya. Itu Rajin pasti rajin. Kalau jangan rajin ngulik. Rajin mah rajin. Emang rajin. Tahu semua lagunya bisa semua. Tapi tuntutannya pertahankan kemampuan kita untuk menggali yang baru. Betul. Pokoknya mah gas terus gitu ya. Nah, terakhir lo kan sekarang sering ikut bantu AS lah gitu ya, di grup AS juga di Gentra Sabta Kumara di SGS Manajemen. Nah itu dari awal gitu dari awal kita kan ya Gentra itu apa ya, nggak punya apa-apa gitu ya, kita hanya merintis dari nol tuh ya. Sampai sekarang alhamdulillah kita tuh punya ya ruangan walaupun sedikit, galeri gitu kan, terus punya produk-produk juga, udah punya fasilitas ada lah. Terus kita juga sekarang bergerak di bidang dekorasi, di kreator gitu kan, konten kreator. Dan sebentar lagi juga saya insya Allah bareng rekan-rekan pengen buat WO gitu kan, tim wedding organizer gitu kan. Nah itu penilaiannya gimana Pak? Penilaiannya bagus, harus seperti itu karena udah zamannya seperti ini. Dulu mah door to door, sekarang mah jemput. Iya. Nggak datang sendiri. Sekarang mah harus dijemput, harus didata. Itu yang ada. Tapi penilaian buat Gentra prospeknya menurut gua gimana? Bagus gitu ya. Karena apa? Satu masih muda, kedua dalam segi pola pikirnya masih banyak yang digali. Betul. Pokoknya menunjang lah segala-galanya. Nah, juga informasi buat pemirsa Ngobres. Gentra tuh sekarang karena saya tuh ngeliat di Cilamaya itu untuk seni tradisi itu jarang ya. Nggak ada yang cuma mengaku-ngaku dan itu memanfaatkan. Ya ada salah satu oknum. Jadi saya tuh sekarang buat fasilitas, makanya itu buat fasilitas untuk anak-anak gitu kan, yang mau belajar khususnya seni tradisi, menampung, iya, mewadahi yang minat untuk jadi seniman. Nah, cuman untuk sekarang AS tuh lagi fokus ke seni tradisi kan, di Cilamaya itu kelihatannya kurang gitu kan. Pokoknya mah emang harus diangkat lagi, digali lagi gitu ya seni tradisi. Ya semoga dengan Gentra bisa memfasilitasi itu, bisa bermunculan atau dipertemukannya nih bobot bibit-bibit unggul gitu ya, bibit-bibit potensi seniman-seniman muda Cilamaya gitu kan. Salah satunya sekarang ada Neng Risma yang suaranya dangdutnya gitu ya, di cengkok dangdutnya luar biasa banget, dan alhamdulillah itu juga gabung bersama GSK Manajemen. Nah mungkin untuk kesempatan malam ini terima kasih
untuk Wapelor, terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah menyempatkan waktu, sudah jauh-jauh datang ke sini untuk berbagi pengalaman untuk AS dan juga untuk pemirsa Ngobres di GSK TV gitu ya. Pokoknya terima kasih. Satu pesan khusus buat Gentra apa? Atau buat AS? Buat generasi Genta, saya doakan supaya maju pesat dalam masing-masing pegangan isu itu. Betul, dalam bidangnya masing-masing. Dalam Ya. bidangnya. Amin, amin, amin. Dan semoga AS juga bisa mengemban amanah ini dengan baik, Pak ya. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk pemirsa Ngobres, ngobrol bareng AS ya. Pokoknya jangan lupa terus pantengin channel YouTube GSK TV dan subrek, like dan komen gitu. Dan ada bintang tamu lain yang mungkin akan selalu sharing pengalaman. Insya Allah banyak yang pesan. Ya. Wah, katanya bikin konten lagi. Konten bodor lagi ya. ya. Banyak yang kangen sama kontennya. Betul. Insya